Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang jangka sorong. Jangka sorong ini atau mistar geser salah satu alat ukur yang paling sering digunakan pada pengukuran tune up dan lain-lain. Nah, untuk alat ukur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mekanik. Ya, contohnya mistar atau penggaris, mistar geser atau jangka sorong, mikrometer, burr-gauge, teleskopik, dial indikator, small hole gauge, feeler gauge, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat ukur yang elektris, ya, jadi menggunakan energi listrik, ya, bisa dari baterai, bisa dari listrik rumah. Yang pertama adalah multimeter, kedua dual tester, tachometer, odometer, ampermeter, voltmeter, exhaust gas analyzer. Untuk jangka sorong yang elektrik juga ada, ya, digital, tapi kita tidak akan membahasnya. Sekarang kita akan membahas tentang jangka sorong yang mekanik, yang paling umum. Untuk nama lain dari jangka sorong atau mistar geser, ada mistar inkshot, jangka sorong, vernier caliper, dan skate mark. Ini penamaan dari bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Bagian-bagian sendiri, ya, bagian-bagian sendiri ada nomor 1, ini adalah diameter dalam rahang pengukur. Jadi rahang untuk mengukur diameter dalam. Contohnya jika ada suatu poros yang tengahnya berlubang, kalian pengen mengukur diameter dalamnya, bisa menggunakan yang nomor 1 ini. Ya, jadi jangan sampai kebalik, ya. Untuk nomor 2 ini adalah pengukuran diameter luar, ya, atau ukuran bagian luar. Contohnya poros, terus bisa ketebalan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah stop screw atau pengunci. Nah, pengunci ini digunakan jika kalian selesai mengukur, ya, agar ukurannya tidak berubah, dikunci menggunakan stop screw atau bautnya. Nomor 4 adalah skala jangka atau karena skala vernier, ini yang bisa digeser. Yang kelima adalah skala utama. Nah, skala utama kalau kalian lihat ini berarti ada 20. 20 ini artinya adalah 200 mili, ya. Nanti tergantung saat jadi vernier atau jangka sorong ini dia untuk yang metrik atau yang inci. Terus nomor 6 ini adalah untuk pengukuran kedalaman, ya. Misal kalian pengen mengukur kedalaman, bisa menggunakan seperti ekor, ya, pengukuran kedalaman, ya, ini batang. Contoh penggunaannya, yang pertama ini menggunakan rahang yang kecil, berarti ini diameter dalam. Ini juga bisa untuk panjang, tapi untuk bagian dalamnya. Terus yang kedua ini juga masih menggunakan yang rahang kecil, ini untuk diameter dalam dari ini contohnya ada kaliper, ya, rem. Nomor 3 ini untuk pengukuran diameter luar menggunakan rahang yang besar. Dan nomor 4 pengukuran kedalaman, ya, kedalaman menggunakan ekornya ini. Nah, untuk contoh penggunaan lain bisa mengukur clutch spring atau pegas kopling, ya. Juga ada pengukuran ketebalan. Contoh yang lain untuk
kedalaman menggunakan rahang yang kecil, ya. Rahang yang kecil maksud saya untuk diameter dalam, ini mengukur tromol, ya. Bisa juga untuk yang rahang besar pengukuran ketebalan, ini kampas kopling dari motor. Terus yang selanjutnya ini pengukuran kedalaman dari atau bisa ketebalan dari kampas kopling mobil. Tapi intinya ini untuk mengukur kedalaman, ya. Yang terakhir ini untuk pengukuran kampas, ya, pada motor. Terus prosedurnya yang pertama kalian harus pastikan posisi pada skala utama 0. Skala utama dan skala Verniernya 0. Berarti itu sudah bisa digunakan untuk pengukuran. Yang kedua, kita geser skala Verniernya, ya, masukkan benda yang akan diukur, ya, lalu kunci, ya, baru dikeluarkan. Untuk tingkat ketelitian adalah angka minimal atau angka yang paling kecil yang bisa diukur menggunakan alat tersebut, ya, yaitu metris, ya, karena kita teknik berarti kita menggunakan milimeter, ya, ada 0,1, 0,05 dan 0,02. Berarti kalau yang 0,02 yang bisa diukur menggunakan jangka sorong atau mistar geser tersebut adalah 0,02 mm. Untuk yang inci ini digunakan, kita jarang, ya, di Indonesia jarang ada yang 1/128, 1/1000 inci. Ini kita tidak membahasnya. Untuk mistar geser atau jangka sorong yang 0,1, ya, dari 0 skala utama ini adalah jarak antar strip adalah 1 mili, ya, 1 mili. Terus untuk skala Verniernya jarak 0 sampai 1 ini adalah 0,1, ya. Nanti kita lihat cara pembacaannya adalah garis lurus antar skala Vernier itu di angka berapa, nanti kita bahas, ya. Selisih antara SU dan SV itu nanti yang diukur. Untuk yang 0,5 sama SU nya nanti yang di atas adalah ini 2 mili, ya, 2 mili. Berlanjut untuk cara membaca skala pengukuran, ya. Ini untuk skala utama, ya, di sini ada angka 2. Berarti dia masuknya adalah 20, ya, 20 mili. Terus lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Untuk perhitungannya sampai sini. Berarti dia penghitungannya 26, ya. Untuk koma di belakang, angka di belakang koma, kita cari yang garis lurus, ya. Ini kita lihat ada di angka 4, berarti pengukurannya adalah 26,40 mm. Ya, nanti kita akan latihan. Contoh yang lain, ya, ini skala utama dan skala Vernier, ya. Kita lihat 4 berarti dia 40. Terus garis selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia adalah 45 mm, ya. Angka yang di depan koma. Nah, komanya
Ini ada 1, 2, 25 ya, 25, 0,25 ya, karena ini adalah yang tingkat ketelitian 0,05. Jadi untuk pengukuran adalah 45 ditambah 0,25. Jadi 45,25 ya. Kita latihan ya. Ini masih 0 untuk skala yang 0,1 mm ya. Kita latihan membaca ya. 0, 1 berarti dia adalah 1 ya. Terus kita cari yang lurus di angka 4 ya. Ini 4 adalah 40 ya, 40. Berarti untuk hasil pengukuran yang pertama adalah 1,40 mm ya. Coba yang kedua, ini 1, 2, 3, 4, berarti 4 mili depannya. Terus di belakang koma dia yang sama adalah di angka 6 ya, berarti 60. Berarti untuk hasil pengukurannya dia 4,60 mm. Kita coba lagi. Ini berarti di angka di 9 mm depannya. Untuk yang belakang di angka 90 atau 9. Berarti hasilnya adalah 9,90 mm. Ya, kita coba lagi. Berarti di angka 2 mm ya, ini di angka 2 mm yang depan utamanya. Terus skala verniernya yang paling lurus adalah di angka 2 ya, berarti hasilnya adalah 2,20 mm ya. Kita lanjut, berarti di angka 5 ya, 5 mm. Untuk angka yang verniernya yang sama berarti di angka 1, berarti 10. Berarti hasil pengukurannya adalah 5,10 mm atau 5,1 mm. Kita coba lagi. Berarti dia di angka 15, 16, 17 ya, berarti 17, 17, terus yang verniernya, skala vernier di angka 3. Berarti hasil pengukurannya adalah 17,30 atau 17,3 sama. Kita coba lagi. Berarti dia di angka 9 ya. Ini 9 belum 10 ya. Belum melewati 10, 9,90. Kita latihan lagi untuk mistar geser yang 0,05 ya, ini lebih kecil. Sama, ini berarti di angka 1, 2, 3, 4 mili. Komanya di angka yang paling lurus kira-kira ini ya, berarti 75 ya. Kalau ini 80, ini 75. Berarti hasil pengukurannya adalah 1, 2, 3, 3,75 ya untuk hasil pengukurannya. Lanjut ya, berarti dia di angka 5, 6, 7, 8, terus yang paling lurus di angka sama 75 nih ya, 75. Berarti hasil pengukurannya adalah 8,75. Berarti kalau yang 0,05 berarti hasil pengukurannya nanti bisa
75, 35, 45. Jadi harus kelipatan 5. Ya, tidak boleh 73, 77 gitu. Berarti kelipatan 5. Coba ini dibaca ya. Hasilnya berapa? Sudah? Berarti mari kita bahas untuk di angka 20. Berarti hasil pengukurannya 20. Ini 20, cari yang paling lurus. Yang paling lurus mana? Kira-kira yang ini. Ya, bisa ini, bisa ini. Ya, 20,50 mm. Lanjut lagi ya. Ini hampir 30, belum melewati angka 30, berarti masih 29. 29, yang paling lurus di angka 7. Ya, berarti 29,70. Ya. Kita latihan lagi. Ini di angka 35, 36, 37. Ya, sudah melewati strip ke 37. Berarti hasil pengukurannya adalah 37 mm. Komanya adalah di angka ini 2, bisa 2. Kita ambil yang 2 yang depan. Berarti 37,20. Kita coba lagi. Ini 20, ini berarti belum melewati, berarti 19. Ya, terus yang sama berarti di angka 75. Ya, 19,75 mm. Lanjut lagi, ini di angka 40, 41, 42. Berarti hasil pengukurannya adalah 42. Terus yang lurus ya di angka 2, 42,20. Kita lanjut untuk masih yang mistar geser 0,05 ya. Tadi berarti ini 30, 35 tapi belum melewati, berarti 34 ya. 34. Nah, yang lurus di angka 7 ya, kira-kira 7 atau 75. Ini 7, 75. Berarti 34,75. Kita coba lagi untuk mistar geser 0,05. Berarti ada 7 ya, ini 5, 6, 7. Untuk komanya adalah ini 50, 55 ya, 7,55 ya, 7,5. Selanjutnya ini adalah 10, 11, 12, 13 lebih ya, sudah melewati di angka 13. Nah, yang garisnya lurus berarti di angka 2, berarti 13,20. Kita latihan lagi ya. Ini berarti 20 belum melewati, berarti di angka 19. 19 kita cari yang lurus di angka ini 6 ya, di angka 60, berarti 19,60 mm. Kita lanjut. Nah, 20, 21, 22, 23, 24 belum melewati 24, berarti masih 23, mana nih yang lurus di angka ini 95 ya, 95, kira-kira 95 ya, tadi 23,95, belum 24. Kita coba lagi. Ini udah di angka 30 lebih, berarti hasilnya 30, yang lurus kira-kira di angka 25 ya, 30,25. Lanjut ya.
Ini adalah 40, 41, 42, 4 belum 43. Berarti masih 42. Ya. 42, cari yang lurus di angka 9 ini. Jadi 42,90. Lanjut lagi. Ini ada angka 50 lebih, berarti udah 50, ini di angka 45. 40, 45, 50. Di angka 45. Berarti 50,45. Terus yang terakhir ada mistar geser 0,02. Ini lebih kecil lagi. Ya, jadi kelipatannya adalah 2. Bisa. Kalau tadi kelipatannya 5, ini komanya kelipatannya 2. 0,2, 10, 12, 14, 32, 36, dan seterusnya. Kita coba, ini nih sama, berarti di angka 2 mili, komanya di angka, ini lebih banyak, kira-kira yang ini 4, ya, 4, berarti 2,40 mm. Ya. Terus lanjut, ini berarti di angka 1, 2, 3, 4, belum sampai melewati angka 5 mili, berarti 4, cari yang lurus, kira-kira ini 7. Ya. Satu strip ini adalah nilainya 2, berarti 7, 72, 74. Ya. Di angka 74, berarti hasilnya adalah 4,74 mm. Lanjut, ya, ini berarti di angka 8, ya, sudah lebih, komanya di angka kira-kira ini, ya, di antara 30, 32, 34, berarti 8,34, ya, 34 mm. Selanjutnya berarti 10, 11, 12, ya, 12, terus untuk yang lurus skalanya di angka mana ini? Nah, ini, ya, berarti 40, 42, 44, 46, ya, lipatan 2, ya, berarti 12,46 mm. Terus selanjutnya ini pas, ya, kalau 00 berarti dia tidak ada komanya. Ini adalah berarti 16,00 mm. Ini yang lurus di angka 0, dan kemungkinan di angka 10 juga lurus, ya. Jadi kalau yang lurus 0 berarti tidak ada komanya, koma 0 berarti. Terus untuk yang 20 ini yang selanjutnya berarti 20 mm yang lurus kita cari. Nah, kira-kira ini berarti 12, 14, 16, 18, berarti 20,18 mm. Selanjutnya kita coba terus sampai ke kalian mudeng, ya. Ada 20, 21, 23, 24 belum lewat, ya, belum 4, berarti ini masih 2, 3. Kita cari yang lurus di angka mana? Nah, ini, ya, ini paling lurus, berarti 60, 62, 64, 66, ya, berarti hasil pengukurannya adalah 23,66 mm. Kita lanjut lagi, berarti ini di angka berapa? 27. 27 lebih sudah melewati. Terus yang lurus di angka ini 20, 22, 24, berarti 27,24. Nah, itu untuk pengukuran. Sekarang pemeriksaan skala 0 atau yang namanya kalibrasi. Nah,
sebelum kalian menggunakan alat ini, pastikan 0 di atas sama 0 di bawah itu harus tepat. Karena kalau melenceng sedikit, nanti pengukurannya diragukan atau tidak benar. Dan cara meletakkan benda kerjanya tidak disarankan. Ya, untuk rahang yang bagian besar ini jangan di ujung, ya, tidak disarankan. Yang benar adalah di bagian tengah, ya, karena yang ujung ini lancip, tipis. Ya. Kalau poros menggunakan ini yang standar. Untuk diameter luar tidak boleh miring, nanti pengukurannya salah. Ya. Yang benar adalah lurus, agak lurus. Ya, itu. Untuk diameter dalam juga tidak boleh miring seperti ini. Hasilnya nanti akan beda. Yang benar adalah lurus, ya, datar. Untuk kedalaman juga tidak boleh miring, ya, miring, harus lurus, tegak lurus. Ini skala utama, ini ekornya, batang pengukur. Ya, jadi itu untuk jangka sorong, ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan jika ada yang masih belum jelas. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.